Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bagi teman-teman yang lagi sakit atau juga misalnya mengalami persoalan di dalam kehidupan, semoga ada solusinya. Dan juga bagi teman-teman perempuan yang kamu khususnya yang mengalami KDRT, kemudian juga kaum laki-laki yang pelaku KDRT, atau kamu juga punya trauma terhadap KDRT, simak baik-baik konten berikut ini. Nah, ini juga konten ini perlu banget kamu share ke temen kamu yang lagi punya masalah KDRT ini, ya, agar mereka bisa teredukasi secara psikologis solusinya apa sih dan bagaimana penanganannya. Kita akan masuk lebih lanjut, tapi sebelumnya saya tunggu like, subscribe, and share terlebih dahulu. Terima kasih karena dengan kamu like, subscribe, and share, kamu bisa menyebarkan kepada teman-teman kamu yang mungkin lagi membutuhkan dalam penanganan terhadap KDRT yang mereka sedang alami. Ini penting banget agar tidak dibiarkan begitu saja. Oke, kita langsung masuk pembahasannya berikut ini. Oke, sebenarnya teman-teman, menurut kalian tuh apa sih yang dimaksud dengan KDRT itu sendiri? Ada yang tahu? Kekerasan dalam rumah tangga. Maksudnya apa sih? Jadi segala sesuatu yang mengakibatkan pihak perempuan atau keluarga menerima kekerasan, maka itu disebut KDRT. Tidak hanya diterima secara fisik saja, tapi juga psikis. Psikis itu mental ya. Kemudian juga membawa dampak kesengsaraan bagi yang menerima KDRT itu sendiri. Penderitaannya si korban ini akan mengalami secara mental tentu saja, psikis maupun fisik. Dan membawa dampak trauma yang luar biasa. Kita akan mengulas masuk lebih dalam. Apa sih sebenarnya penyebab dari KDRT itu sendiri? Pertama nih, biasanya karena adanya perselingkuhan loh. Wah, kok bisa sih karena ada perselingkuhan? Jadi benar, pada saat ada sesuatu yang di luar daripada hubungan resmi dari suami istri, ia kok bisa melakukan KDRT terhadap istrinya. Karena targetnya adalah supaya hubungannya itu bisa mulus, tidak banyak bicara, tidak banyak diskusi apapun, dan menyetujui segala macam tindakan yang dilakukan oleh si suami ini, maka dia sanggup melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jangan lupa, kamu ingat kan kasus yang mana seorang suami sampai tega ngebunuh istrinya hanya karena ia ingin memiliki hubungan bisa dilanjutkan spesial dengan perempuan lain. Ingat kan kasusnya lagi itu seorang oknum dari TNI yang pada akhirnya ia bunuh diri. Ingat kan kasus itu, saya pernah ulas juga, sampai memerintahkan orang lain untuk melakukan eksekusi untuk istrinya. Jadi pertama sekali banyak banget KDRT itu terjadi karena latar belakang adanya perselingkuhan. Berikutnya, yang kedua, masalah ekonomi. Kok bisa sih KDRT itu terjadi? Soalnya ekonomi? Ya, jadi gini. Pada saat si istrinya itu pengen beli makanan atau pengen beli pampers anaknya atau tertekan oleh masalah perekonomian, mintanya sama siapa kalau nggak sama suaminya? Pada saat yang meminta kepada suami dengan banyak mungkin kebutuhan-kebutuhan pokok yang pada naik, efeknya merongrong gitu loh. Jadi pas lagi suaminya pulang kerja minta uang. Nah, setiap hari di pressure seperti itu,
kadangkala itu bisa mengakibatkan orang yang emosinya tidak stabil, si suami ini, karena dari kecilnya dia punya masalah secara emosi, maka bentuknya adalah marah. Dia dong, karena di pressure kan, minta uang. Terkadang ini juga pressure-nya itu juga nggak ngeliat tempat. Misalnya baru pulang kerja, capek, minta duit dong, gimana sih kamu nih nggak biayain anak, gini. Ngomong kalimat-kalimat yang menyakiti. 1 kali, 2 kali, hati-hati loh, itu akan seperti gunung meletus pada saat tertentu. Karena orang yang udah berusaha nahan, dar, meledak. Dia nggak sadar akhirnya melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya, dipukul lah atau menggunakan kata-kata. Jadi kekerasan itu tidak hanya fisiknya dipukul, verbal juga adalah kekerasan. Nah, itu bisa terjadi loh. Oke, jadi solusinya adalah bagaimana kamu bisa berkomunikasi yang baik dan kamu juga bisa mandiri secara finansial ya. Nah, ini penting banget sih untuk perempuan-perempuan yang mungkin mengalami kasus kekerasan rumah tangga yang dipicu oleh masalah perekonomian. Yang ketiga adalah budaya patriarki. Apa tuh budaya patriarki? Budaya yang menjunjung tinggi, mengangkat harkat dan menaikkan level laki-laki itu sendiri. Ya, ini kita ngelihatnya dalam budaya ya. Indonesia menganut HAM budaya tersebut. Kita nggak bicara mengenai agama. Kalau agama itu memang harusnya respect terhadap suami, itu ya gitu kan, hormati suami. Nah, kalau budaya patriarki ini meletakkan kekuasaan sepenuh-penuhnya kepada laki-laki. Nah, itu budaya. Jadi di Indonesia itu dua-duanya ada. Di kebudayaan, kalau memang perempuan itu yang melayani gitu kan di rumah, ngurus anak, masak, beberes dan lain-lain, nah si suami yang bekerja gitu kan, memang budayanya seperti itu. Budaya patriarki ini membuat si laki-laki ini diletakkan dengan kekuasaan yang tertinggi gitu loh. Memang itu budaya Indonesia. Ditambah lagi dengan agama, tapi saya nggak nyalakan agama. Lebih tepatnya adalah bagaimana menghormati seorang imam gitu kan, menghormati, melayani seorang imam karena surganya itu di suami, seperti itu kan. Nah, kita ngelihat suami yang seperti apa, yang harus benar-benar dilayani, benar-benar diservis, benar-benar di semua hal karena surganya kita. Suami yang benar-benar menjalankan semua perintah agama juga, yang tidak menyakiti istrinya gitu loh. Nah, jadi hal seperti itu yang harus diperhatikan. Kamu menginginkan malaikat, ya malaikat nggak mungkin tinggalnya di neraka. Malaikat pasti juga tempat tinggalnya juga di surga. Jadi untuk kaum laki-laki, bagaimana kamu bisa menciptakan rumah tangga kamu yang harmonis, yang adem, yang ayem, yang benar-benar ngayomi sehingga laksana sebagai surga di dunia. Nah, itu penting banget sih. Pengaruh nggak terhadap perempuan-perempuan Indonesia? Pengaruh sekali gitu loh. Jadi sehingga kalau misalnya laki-laki memegang kekuasaan tertinggi, boleh memukul perempuan, boleh mungkin membentak ataupun menggunakan kata-kata yang kasar, memang dianggap sebagai kekuasaan paling tinggi. Nah, itu membawa dampak yang luar biasa sehingga si anak perempuan ini pun pada saat nanti dia terlahir dari keluarga tersebut juga punya perspektif yang sama gitu loh, bahwa dia kelak akan melayani, bahwa dia kelak akan kekuasaan sepenuhnya ditanggung sama suami. Jadi kalau mau apapun itu udah suami segalanya yang nanggung. Jadi kalau misalnya dapat kekerasan juga udah nggak berani bercerita, diem aja. Nah, makanya perlu selektif banget untuk memilih pasangan itu sendiri. Nah, berikutnya yang keempat apa sih? Yang keempat adalah faktor depresi. Wah, faktor depresi nih. Gimana sih ceritanya? Jadi gini, depresi itu adalah suasana mood seseorang, gangguan yang terjadi dalam perasaannya orang tersebut yang merasakan perasaan yang begitu sedih dan tidak punya minat apapun. Nah, akumulasi dari tekanan-tekanan yang dihadapi, tidak tahu caranya untuk mengungkapkan perasaannya tersebut, akhirnya penuh kan perasaan disimpan di jantung, marah, kesel, sedih, segala macam nih. Nah, kalau depresi itu lebih ke arah moodnya itu sedih. Jadi kayak sedih, nggak tahu alasan kenapa pengen nangis saya tuh gitu loh, karena merasa ditinggal, karena merasa tidak ada siapa-siapa dan disimpan, karena tidak diungkapkan, tiba-tiba jadinya tadi depresi. Nah,
Depresi itu orangnya ciri-ciri udah kehilangan minat, dia udah nggak mau ngapa-ngapain, dia nggak ada males mau tindakan apapun. Jadi kalau orang depresi itu kamu bisa ngelihat deh, dia udah masuk kamar, udah nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain gitu, kayak nggak ada gairah apapun. Terus bawaannya pengennya nangis, saya dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Nah, kalau sudah bolak-balik nangis, berarti tekanannya banyak banget nih. Nah, karena tidak bisa dia keluarkan, bentuknya adalah pada saat ada masalah itu meledaknya dahsyat banget. Nah, efeknya dia melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang menghalangi rintangan atau yang menyakiti dirinya, gitu ya. Menyakiti dirinya dalam bentuk apa? Bentuk bisa dalam bentuk perilaku, bisa dalam bentuk ucapan. Jadi pada saat si pasangan ini bisa melakukan tindakan kekerasan, tadinya dia nggak melakukan tindakan kekerasan, nggak pernah sama sekali, kok tiba-tiba bisa melakukan tindakan kekerasan, harus diperhatikan dulu. Terakhir-terakhir ini dia mengalami depresi nggak? Orang tersebut ya. Apakah dia punya kesedihan? Apakah dia tertekan? Apakah dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya? Gitu loh. Pada saat ada sebuah peristiwa di-trigger nih, jadi kan ada kejadian, terus disentuh nih, tok, itu langsung meledak. Nah, pada saat meledak, karena kalau orang udah diliputi yang namanya emosi negatif, itu otak kirinya dari otak kanan, yang jadi kan emosi disimpan di otak kanan. Gitu kan, logical thinking itu di otak kiri. Pada saat otak kirinya tidak begitu berfungsi dengan baik karena lebih dominan oleh namanya perasaan, itu mengcover semuanya proses berpikir logical thinking. Maka dia akan melakukan tindakan-tindakan tadi, apapun dilakukan adalah untuk menghentikan siapapun yang menyakiti dirinya. Kalau misalnya sebelum di antara keduanya udah mengalami depresi, dua-duanya, sehingga kata-kata yang diucapkan itu bisa menyakiti orang lain, itu bisa gelap mata loh. Kondisi secara mental itu seperti apa, tubuhnya, fisiknya seperti apa, apakah capek, mental itu mungkin ada tekanan-tekanan sebelumnya, begitu terakumulasi penuh karena tidak keluar, jadi ditahan, masalah itu ditahan ya, tidak diungkapkan, jadi dihindari karena terakumulasi, tiba-tiba gelap mata ya, melakukan tindakan yang seperti itu, yang sefatal itu gitu loh. Jadi terakumulasi emosi yang luar biasa. Nah, berikutnya yang kelima, apa lagi sih yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan KDRT? Faktor pengangguran. Nah, faktor pengangguran itu seperti apa? Kalau perbedaan masalah perekonomian begitu dominan antara perempuan dengan laki-laki, istri dan suami dalam hal pendapatan, itu juga bisa memicu hal tersebut. Pengangguran di sini, pendapatan tidak dimiliki oleh suami, jadi suami benar-benar gak punya uang gitu loh. Jadi apa-apa minta sama istri, apa-apa minta sama istri, apa-apa minta sama istri, itu juga cikal bakal ya, karena merasa, ingat loh, kan laki-laki memang harusnya di atas budaya patriarki tadi. Secara agama Islam juga laki-laki adalah imam gitu kan, harusnya posisinya di atas dong, yang mengayomi istri, yang menafkahi istri. Nah, pada saat si suami yang tidak optimal dalam bekerja, itu imbasnya dia tidak merasa dihargai, bahwa ia dianggap sebagai tidak bisa memberikan pemasukan. Nah, itu juga bisa menimbulkan cikal bakal dari KDRT itu sendiri. Yang keenam adalah faktor pendidikan. Loh, kok faktor pendidikan? Kaitannya apa dengan KDRT? Tidak teredukasi dengan baik. Jadi orang-orang yang, mohon maaf ya, latar belakangnya itu, kalau dia membaca, kalau dia luas pengetahuannya, kalau dia melihat banyak informasi, itu minim banget kalau sampai orang tersebut mau menyakiti orang lain. Makin tinggi pengetahuannya, itu makin minim untuk melakukan KDRT. Tapi tidak selalu, karena dipengaruhi oleh faktor kepribadian. Yang saya sampaikan ini kan adalah faktor-faktornya. Berikutnya yang ketujuh adalah karena mengalami gangguan secara mental. Jadi orang yang melakukan KDRT ini memang punya masalah dari kecil ya. Dari kecil memang punya masalah psikologis yang tidak terlihat. Tidak terlihat seperti apa? Kayak kemarin tadi yang saya contohkan kasus yang dulu itu sampai berniat membunuh istrinya. Tapi kalau lihat dari ekspresinya kan kamu bisa ngeliat orangnya baik gitu kan, nurut gitu loh, apapun yang istrinya ngomong nurut, tetangga-tetangga bilangnya kayaknya dia baik gitu loh, mukanya nggak kelihatan, wajah itu benar-benar nggak kelihatan, benar-benar gitu loh.
kayaknya baik banget, tiba-tiba bisa melakukan tindakan-tindakan seperti itu gitu loh. Ya tadi, karena ada gangguan di pemikirannya, di susunan syarafnya yang memang ada persoalan sehingga empatinya lemah gitu kan, tertekan gitu, tidak bisa diungkapkan, tidak bisa di masalah dari secara neuronsnya di kepalanya, ia mengalami gangguan tersebut yang disebut dengan psikopat. Nah, kita tuh agak bingung kan membedakannya nih orang. Pokoknya ciri-cirinya kalau sampai dia tidak punya empati sama sekali, melakukan tindakan kekerasan sampai habis-habisan terus tanpa rasa bersalah, biasa aja, ya itu udah bisa jadi cikal bakal nih. Tapi perlu pendekatan psikologis lebih dalam lagi, artinya perlu alat ukur untuk bisa mengukur ya. Gak bisa langsung ketemu langsung begitu aja, oh ini psikopat, nggak bisa gitu loh. Kita akan lihat. Tapi kalau sampai dia melakukan tindakan keji, pembunuhan, sampai benar-benar menyakiti orang tanpa rasa bersalah, nah itu udah ciri-cirinya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pembahasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, tentang ciri-ciri orang yang melakukan KDRT itu seperti apa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar nggak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya, ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang, ditahan. Kesel dengan anak, ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing, curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.